Pernahkah kita merasa sendiri, kehilangan arah, atau membutuhkan bimbingan dalam hidup? Nah, ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita, tidak meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa pada titik yang paling lemah. Dialah Roh Kudus, pribadi Allah yang hidup dan bekerja pada diri kita. Hari ini, mari kita mengenal lebih dalam apa itu Roh Kudus dan bagaimana kehadirannya dapat merubah hidup kita. Sejak awal penciptaan, Roh Kudus sudah ada. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2, dikatakan ketika bumi masih belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan hanya menjadi bagian dari sejarah keselamatan, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Tanpanya tidak ada yang bisa hidup, karena dialah nafas Allah yang memberi kehidupan bagi kita semua. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya hadir pada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Musa yang menerima hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin umat Israel, Raja Daud yang diurapi Roh Kudus untuk menjadi raja yang penuh kasih, dan para nabi yang menerima wahyu dari Allah untuk memimpin umatnya. Saat itu, Roh Kudus hanya hadir pada orang-orang tertentu untuk menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah. Umat biasa tidak mengalami kehadiran Roh Kudus secara penuh seperti apa yang kita alami sekarang. Tetapi itu semua berubah ketika Yesus datang ke dunia ini. Yesus sendiri sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak awal. Saat ia dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun atasnya dalam bentuk burung merpati. Setelah itu, Yesus pun mulai misi penyelamatannya di dunia dengan bantuan Roh Kudus yang selalu menyertai langkah-langkah perjalanannya. Kita dapat melihat bagaimana Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus dapat membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan mengampuni dosa manusia. Itu menjadi bukti bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan Roh Kudus adalah sebagian besar dari rencana tersebut. Tapi bukan hanya Yesus yang menerima Roh Kudus. Bahkan sebelum Yesus lahir, Roh Kudus sudah bekerja. Maria, ibu Yesus, mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memungkinkan mukjizat besar ini terjadi, memberikan harapan baru bagi dunia. Dan sama seperti Maria yang menerima Roh Kudus untuk menjalankan panggilannya, kita juga diminta untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Saat Yesus bangkit dan naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Dia berjanji akan memberikannya seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, janji itu tergenapi pada hari Pentakosta, di mana turunlah lidah-lidah seperti nyala api yang mengubah para murid yang awalnya takut menjadi pemberita Injil yang berani. Pada hari itu, 3.000 orang langsung bertobat dan dibaptis atas pemberitaan Injil para murid-muridnya. Nah, inilah juga awal kelahiran gereja, yang bukan hanya merupakan sebuah bangunan, tetapi juga komunitas umat beriman yang di dalamnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang, Roh Kudus juga hadir dalam kehidupan kita. Kita menerimanya pada saat sakramen baptisan dan penguatan. Pada pembaptisan, kita menerima hidup baru dalam Kristus. Dan dalam penguatan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Nah, tetapi Roh Kudus ini tidak hanya hadir dalam saat sakramen saja, tetapi kita bisa menerimanya pada saat kita berdoa, ataupun saat kita membuat keputusan, ataupun di mana momen-momen di mana kita membutuhkan penghiburan atau penguatan. Dalam Alkitab, Roh Kudus sering digambarkan dalam berbagai simbol. Seperti yang pertama, api, yang berarti Roh Kudus menghangatkan dan membakar semangat kita. Yang kedua, angin, yang menjadi bukti bahwa Allah selalu hadir meskipun tidak terlihat. Dan yang ketiga adalah burung merpati, yang berarti Allah akan selalu memberi damai dan cinta kasih yang selalu menyertai kita. Nah, Roh Kudus ini bukan hanya sebuah konsep atau ajaran semata, tapi Roh Kudus ini benar-benar hidup. Dia yang menguatkan kita saat kita lelah, dan yang menuntun kita atau membimbing kita saat kita bingung. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa Roh Kudus bekerja pada diri kita? Jawabannya, kita lihat buah-buah dari Roh Kudus. Kita dapat membacanya pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia
bab 5 ayat 22 sampai 23. Di situ Rasul Paulus menyebutkan buah-buah dari Roh Kudus. Kesabaran dan kebaikan ketika kita lebih memilih untuk berbuat baik kepada orang lain. Kesetiaan dan kelembutan ketika kita tetap setia dalam iman kita, dan rendah hati terhadap semua hal. Sukacita ketika kita tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Damai sejahtera ketika kita mengalami ketenangan meskipun diterjang berbagai badai tantangan. Penguasaan diri ketika kita bisa mengendalikan pikiran dan emosi kita. Saat kita melihat semua hal itu dalam diri kita, berarti Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kita. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Roh Kudus bekerja secara nyata dalam diri kita? Jawabannya sederhana. Buka hati kita, Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita. Tapi mungkin kita belum menyadari Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kita bisa mulai dengan membaca Alkitab atau firman Tuhan, karena Roh Kudus ada pada firman Tuhan. Memuji Tuhan dalam ibadah, karena disitulah Roh Kudus bekerja dengan kuasanya. Melakukan kebaikan dengan orang lain, karena kasih adalah tindakan nyata dari Roh Kudus. Berdoa dengan tulus, meminta kepada Roh Kudus untuk membimbing kita. Sahabat-sahabatku sekalian, Roh Kudus bukanlah hanya cerita belaka di dalam Alkitab. Dia sekarang ada di sini bersama kita sekarang. Dia adalah sahabat yang selalu menemani, penolong yang setia, dan sumber kekuatan yang terbatas. Marilah kita membuka hati, merasakan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, membiarkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Karena dengan bantuannya, kita tidak akan pernah berjalan sendirian di dalam aktivitas ataupun hari-hari kita sebagai umat beriman.